Hai kawan, selamat datang lagi di Kulik Bareng. Kali ini kita akan mau membahas tentang sebuah buku yang akan berguna mungkin bagi kalian yang merasa hidupnya terasa stuck, yang kayak selalu merasa berulang di luka yang sama, selalu mensabotase diri saat mau mulai maju. Mungkin masalah segede gunung itu yang perlu kamu taklukkan itu adalah diri kamu sendiri, ya kan? Nah, jadi hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul The Mountain Is You. Itu sebuah peta perjalanan batin untuk naik, jatuh, menangis, dan akhirnya pulih. Nah, buku The Mountain Is You ini karya dari Brianna Wiest. Nah, buku ini tuh menjelaskan kepada kita bahwa bisa jadi ketakutan, kecemasan, atau perasaan-perasaan negatif lainnya yang menghambat kita untuk maju itu adalah pola lama kita gitu. Jadi kita ngelihatnya itu seperti kayak gunung yang susah kita daki, ya kan, dan bikin kita kagak bisa maju-maju gitu. Nah, gunung itu tuh bukan hanya masalah besar yang ada di luar dari kita, tapi gunung itu bisa jadi sebuah pola dari dalam diri kita untuk mensabotase diri kita sendiri. Gunung itu bisa jadi juga sebuah luka dari masa lalu. Terus keyakinan bahwa kita itu gak cukup baik, we're not good enough. Terus ketakutan akan perubahan. Nah, jadi gunung-gunung itu tuh bisa jadi ya hal-hal tadi gitu. Nah, Brianna tuh menulis bahwa your mountain is the block between you and the life you wanna live. Atau ya gunung itu adalah penghalang di antara kamu dan kehidupan yang ingin kamu jalani atau yang kamu cita-citakan. Dan seringkali gunung itu tuh bukan masalah eksternal, tapi sesuatu yang tanpa kita sadari kita bangun oleh kita sendiri gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa sih kita tuh suka menyabotase diri kita sendiri? Kenapa sih selalu ada gunung ini yang harus kita daki, yang bikin kita tuh jadi terhambat gitu untuk maju, untuk mengejar mimpi kita gitu, ya kan? Nah, menurut Brian di buku ini katanya sih kita itu menyabotase diri karena bagian dari dalam diri kita itu masih ngerasa kagak layak, takut, atau kita masih punya trauma-trauma gitu kan. Contohnya nih, kita nunda hal penting karena kita takut gagal, atau kita ngejaga hubungan yang toksik karena kita takut kesepian gitu. Padahal ya udah jelas-jelas hubungannya itu malah bikin kita nggak maju atau membuat kita menyakiti diri kita sendiri. Pasangan kita ya toksik lah untuk kita, atau bisa jadi kita juga toksik untuk pasangan kita. Jadilah hubungan toksik itu kan. Cuman kita tetap jalanin gitu karena ya kita takut aja kesepian, ya kan. Terus bisa juga kita mengabaikan peluang karena takut dinilai gitu. Misalnya nih, kita nyebut semua itu dengan kata yang lebih aman lah jatuhnya. Misalnya ada suatu peluang, ya kan, kita bilang udah deh, kita nggak akan bisa menjalani peluang itu, atau kita nggak akan bisa memaksimalkan peluang itu dan kita jadinya sukses gitu, karena kita bilangnya kita realistis aja, kita logis aja, atau ya emang bukan waktunya aja, ya kan. Padahal itu bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari rasa sakit lama yang belum kita hadapi. Ya misalnya kita pernah gagal di masa lalu, ya kan, terus kita dikasih peluang yang bisa jadi kita sukses nih kalau kita jalanin, tapi karena ada kegagalan di masa lalu yang meninggalkan rasa sakit yang mendalam, kita jadinya ya semacam menyabotase diri kita sendiri dengan bilang udahlah nggak usah diambil peluangnya, kita kan realistis, kita harus berpikir logis bahwa peluang itu terlalu besar buat kita dan lain sebagainya. Nah, jadi kita nggak ambil deh peluangnya, jadinya kita kehilangan kesempatan atau peluang untuk menjadi lebih baik lagi, atau ya untuk lebih maju gitu.
Nah, Briana juga bilang nih, katanya transformasi tuh bukan soal berubah jadi orang yang baru, tapi soal kembali ke siapa sih diri kita sebelum dunia menyakiti kita. Asik ya kan. Jadi kita harus tuh berusaha untuk menaiki gunung itu seperti yang Briana bilang ya kan. Jadi memang ada proses untuk menaiki gunung sedikit demi sedikit ya kan. Kita mendaki gunung itu agar kita bisa bebas dari luka-luka lama, dari mindset kita untuk selalu menyabotase diri kita kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa naik gunung gitu ya kan? Jadi langkah-langkahnya tuh kalau menurut Briana tuh kayak gini. Misalnya yang pertama, kita harus sadari adanya pola sabotase diri ini. Ya misalnya tadi, kenapa ya kita selalu berada di dalam hubungan yang toksik gitu? Selalu memilih pasangan yang membuat kita ya menjadi terluka, gak jadi lebih baik kayak gitu-gitu. Nah, kita harus sadari tuh ada pola-pola kayak gitu misalnya. Nah, terus kita juga kudu merasakan adanya emosi selama ini yang kita tekan, ya kan? Jadi ya apa sih emosi-emosi yang kita pendam selama ini gitu, kita kudu bisa ngerasain dan menyadarinya. Nah, terus yang ketiga, kita beri dia izin untuk berubah tuh. Emosi yang tadi kita tekan tuh kita ya udah kita kasih izin dalam mindset kita gitu untuk bisa berubah. Nah, terus selanjutnya kita bisa bangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang mendukung kita untuk naik atau menjadi lebih baik lah ya kan. Nah, yang terakhir, yang kelima, jangan buru-buru tuh sampai puncak, ibarat kata naik gunung gitu ya kan. Jangan buru-buru kita summit ngelihat sunset ya kan. Karena sebetulnya yang nyembuhin kita itu adalah perjalanan naik gunungnya, bukan ketika sunsetnya gitu. Jadi ya take your time lah dalam proses healing ini gitu. Nah, rasa sakit tuh sebenarnya bukan tanda kalau kita gagal, tapi sebenarnya tanda ada bagian dalam diri kita yang lagi minta diperhatiin gitu, ya kan? Jadi ketika kita mulai ngedaki, kita akan ngerasa takut kan, kita akan ngerasa lelah, kita udah deh kita balik lagi aja gitu kan pasti. Ya kayak misalnya buat yang pernah naik gunung kan rasanya gitu kan, ketika kita lagi mendaki gunung tuh rasanya aduh capek banget, aduh takut nih di depan ada apa, dan rasanya kita kayak pengen balik lagi dan gak mau melanjutkan perjalanan gitu. Nah, menurut Briana di buku The Mountain Is You ini, Doi nulis nih, katanya healing is not becoming the best version of yourself, healing is letting the worst version of yourself be loved. Jadi proses penyembuhan itu bukan proses dimana kita menjadi versi terbaik dari kita, tapi proses penyembuhan itu adalah membiarkan versi terburuk kita itu bisa dicintai oleh diri kita sendiri gitu. Jadi kita belajar untuk mencintai hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita atau yang pernah terjadi dalam diri kita. Jadi ibaratnya kita bayangin nih, kalau gunung itu bisa ngomong ya kan, kalau gunung bisa ngomong ya kan. Nah, gunung tuh gak akan bilang kamu harus kuat gitu, tapi gunung akan bilang ya aku tahu kamu takut tapi tetaplah mendaki gitu. Ya udah kita bayangin aja tuh ketika kita proses penyembuhan atau proses healing itu, proses itu kayak lagi naik gunung, dan gunung yang sedang kita daki itu bilang ya tadi, gunung itu tahu kalau kita takut tapi kita harus tetap naik gitu. Nah, The Mountain Is You ini sebenarnya buku ini tuh bukan tentang perfection ya, atau kesempurnaan gitu, tapi ini tentang perjalanan pulang ke diri sendiri yang utuh. Jadi bukan versi yang bebas dari luka, tapi versi yang tahu bagaimana kita bisa ngerangkul lukanya, bagaimana bisa kita nge-embrace yaitu ya trauma kita, rasa-rasa ketakutan kita, dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaannya, kira-kira gunung apa sih yang lagi kita ketakuti buat kita daki? Nah, jadi sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, comment, share, like, dan ya di-share deh ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Ya udah, kalau begitu terakhir jangan lupa untuk stay kind, content, and healthy. Bye bye.